Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Dwiki Rahmadani dengan NPM 2019 14500 886. Saya akan mempresentasikan seminar proposal tentang pengaruh lingkungan kerja karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Hub Express Duren Sawit. Latar belakang manajemen bertanggung jawab sebagaimana menciptakan suasana kerja yang kondusif dan dapat memacu peningkatan produktivitas tenaga kerja. Manajemen harus melihat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dilihat dari segi karyawan. Produktivitas pegawai biasanya meningkatkan apabila pegawai tersebut selalu hadir di perusahaan, kerjanya bagus, mau bekerja keras, tidak pernah absen ataupun tidak pernah mangkir, dan juga pegawai tersebut tidak pernah cuti. Produktivitas pegawai bisa juga menurun apabila pegawai tersebut tidak bisa bersaing dengan pegawai yang lain, sering absen, kerja asal-asalan, bahkan dia sering mangkir. Semakin hasil produktivitas seorang pegawai, maka peluang untuk naik jabatan semakin besar, serta penambahan gaji atau intensif pun semakin besar. Akan tetapi, jika semakin rendah hasil produktivitas seorang pegawai, maka peluang untuk naik jabatan serta kenaikan gaji semakin kecil. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan perusahaan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja adalah kenyamanan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman akan dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja. Memperhatikan kondisi lingkungan kerja berarti berusaha menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pegawai sebagai pelaksana kerja pada tempat kerja tersebut. Maka dari itu, perusahaan wajib memberikan hak dalam pelaksanaan kerja terkait dengan fasilitas lingkungan kerja. Kerja produktif tidak saja memerlukan keterampilan kerja, penemuan baru untuk memperbaiki cara kerja, namun juga lingkungan kerja yang nyaman dan mampu menunjang kelancaran penyesuaian pekerjaan. Lingkungan kerja yang kondusif mendukung pegawai merasa nyaman dalam bekerja sehingga pegawai bisa lebih produktif dan lebih bersemangat dalam bekerja. Namun lingkungan kerja yang kurang kondusif akan menyebabkan pegawai merasa kurang puas atau tertekan batinnya, sehingga dapat mengganggu produktivitas pegawai tersebut. Dengan demikian, penulisan dapat mengambil judul penelitian pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut. 1. Apakah yang mempengaruhi turunnya produktivitas karyawan? 2. Kenapa lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? 3. Faktor apa saja yang meningkatkan produktivitas para karyawan? Dan 4. Bagaimana cara perusahaan menyikapi turunnya produktivitas karyawan? Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka yang menjadi batasan masalah yaitu pengaruh lingkungan kerja dan produktivitas kerja di Hub Express Duren Sawit. Rumusan masalah. Dari identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: adakah pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan? Rumusan masalah. Kegunaan penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dengan mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan, maka diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Landasan teori. Produktivitas kerja. Produktivitas berasal dari kata produksi. Kata produksi sering digunakan dalam istilah membuat sesuatu. Produksi adalah pengubahan bahan-bahan dari sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil tersebut bisa berupa barang ataupun jasa. Istilah produksi ini sering dikaitkan dengan istilah produktivitas, meskipun fasilitas produksi yang aktif. Konsep produktivitas berkaitan erat dengan beberapa jauh suatu proses menghasilkan keluaran dengan mengkonsumsi masukan dengan fokus perhatian pada keluaran yang dihasilkan suatu proses.
Biasanya suatu kombinasi dapat digunakan untuk menghasilkan suatu tingkatan keluaran tertentu. Produktivitas merupakan suatu ukuran tentang seberapa produktif suatu proses menghasilkan suatu keluaran. Produktivitas juga diartikan sebagai suatu rasio atau antara masukan dan keluaran. Produktivitas juga diartikan sebagai suatu rasio antara masukan dan keluaran. Masukan yang sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Pengertian lingkungan kerja. Pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, lingkungan dapat berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perusahaan. Oleh karena itu, masalah lingkungan tidak boleh diabaikan. Dalam sebuah perusahaan, lingkungan kerja merupakan tempat melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui sebelumnya. Lingkungan kerja yang baik diharapkan dapat memacu produktivitas kerja karyawan yang tinggi. Setiap perusahaan akan menghadapi perubahan lingkungan yang bersifat teknis dan pneumatik. Untuk mendukung tingkat produktivitas kerja karyawan dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Lingkungan kerja yang merupakan segala sesuatu di sekitar kerja dan dapat berpengaruh terhadap pekerjaan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik akan sangat besar berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Aspek yang berpengaruh terhadap lingkungan kerja antara lain pengaturan penerangan, tingkat kerja, kebisingan. Namun penerangan di sini diartikan sebagai pengaturan dan sirkulasi udara yang baik, terutama di lingkungan kerja. Keberhasilan lingkungan kerja dapat di dalam keadaan terhadap barang milik karyawan. Faktor-faktor lingkungan kerja seorang akan mampu melaksanakan pekerjaan yang baik sehingga dicapai suatu hasil yang optimal. Apabila di antaranya ditunjang oleh suatu kondisi lingkungan yang sesuai. Suatu lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila karyawan dapat melakukan kegiatan secara optimal, aman, dan nyaman. Menurut Paida 2019.218, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja tersebut adalah sebagai berikut. 1. Hubungan sosial. 2. Kelembaban. 3. Bau. 4. Siklus udara. 5. Penerangan. 5. Keberhasilan. 6. Keamanan. 7. Kegetaran mekanis. Jenis-jenis lingkungan kerja secara garis besar menurut Sedarmayanti 2013.219 menjelaskan bahwa jenis-jenis lingkungan kerja tersebut menjadi 2, yaitu lingkungan kerja fisik, kedua lingkungan kerja non fisik. Kerangka berpikir, konsep produktivitas berkaitan erat dengan seberapa jauh suatu proses menghasilkan keluaran dengan mengkonsumsi masukan dengan fokus. Perhatian pada keluaran yang dihasilkan suatu proses. Biasanya suatu kombinasi dapat digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat keluaran tertentu. Produktivitas merupakan suatu ukuran tentang seberapa produktif suatu proses menghasilkan suatu keluaran. Produktivitas juga diartikan sebagai suatu rasio antara masuk dan keluarnya. Produktivitas juga diartikan sebagai suatu rasio antara masuk dan keluaran. Masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja. Sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik untuk dan nilai. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber yang dalam memproduksi barang. Walaupun terkadang produktivitas dipandang sebagai penggunaan insentif lebih terhadap sumber-sumber konversi seperti tenaga kerja dan mesin, yang jika diukur dengan tepat dan menunjukkan suatu efisiensi. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa di dalam meningkatkan produktivitas kerja memerlukan sikap netral yang baik dari karyawan.
Di samping ini, peningkatan produktivitas kerja dapat dilihat melalui cara kerja yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan hasil kerja yang diperoleh. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam produktivitas kerja terdapat unsur pokok yang merupakan kriteria untuk menilainya. Ketiga unsur tersebut adalah unsur-unsur semangat kerja, cara kerja, dan hasil kerja. Maka faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas adalah sikap disiplin karyawan. Sampai pada manajemen dan teknologi produktivitas sering diartikan sebagai kemampuan seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan sesuatu atau perbandingan antara pengorbanan dengan penghasilan. Semakin kecil pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai target, dikatakan sebagai kegiatan yang produktif. Sebaliknya, semakin tinggi input yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu, dikatakan kurang produktif. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk jenis studi kasus. Yang dimaksud studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dengan lingkungan yang terbatas. Kesimpulan penelitian hanya berlaku pada objek yang diteliti. Yang kedua, B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di perusahaan yang berlokasi di Jalan Igusti Ngurah Rai, nomor 87 RT 10 RW 13, Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Kedua, waktu penelitian. Proses penelitian dapat menyusun skripsi ini dilakukan secara keseluruhan selama 6 bulan, yakni dimulai pada bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022. Subjek penelitian. Penelitian adalah orang yang terlihat dalam penelitian untuk memberikan informasi. Dalam penelitian ini, subjeknya adalah seluruh karyawan. Pengumpulan data. Pertama, kuesioner. Kedua, wawancara. Ketiga, dokumentasi. Keempat, instrumen penelitian. 1. Variabel lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kawasan berserta keadaan dan situasi kawasan tersebut yang digunakan untuk melakukan sesuatu dalam menghasilkan barang. Aspek lingkungan kerja meliputi keberhasilan, penerangan, pewarnaan, kebisingan, jaminan keamanan, pertukaran udara, dan musik. Kedua, variabel produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan pengukuran produktivitas. Penelitian ini didasarkan pada jumlah output yang dihasilkan karyawan dalam bulanan. Keempat, ada teknik analisis data. Deskripsi data. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data hasil observasi yang sudah dapat dari penelitian di lapangan yang meliputi responden, variabel lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan produktivitas kerja. Untuk keperluan deskripsi, data digunakan tabel distribusi frekuensi untuk pada setiap variabel. Kedua, uji normalitas dan linearitas. Pertama, pengujian normalitas. Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah setiap variabel berdistribusikan normal atau tidak. Untuk menguji normalitas setiap data variabel digunakan uji one sampel mengurup Smirnov. Pengujian linearitas dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas dengan terikat. Ketiga, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut. 1. Perumusan hipotesis. Kedua, menentukan koefisien korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ketiga, menguji signifikan koefisien korelasi dengan uji. Keempat, jika dihitung tabel maka B. Untuk menguji hipotesis ketiga menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengujian asumsi klasik.
kedua uji dengan membandingkan dengan tabel. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.